Banyak orang mungkin pernah melihat simbol dua garis biru di bendera Israel mengapit bintang Daud di tengahnya. Simbol itu terlihat simpel, seperti sepasang garis dekoratif yang tidak berarti. Namun bagi sebagian orang, terutama para peneliti sejarah Zionisme, simbol itu bukan sekedar hiasan. Dua garis biru itu diyakini melambangkan sungai Nil dan Efrat. Artinya, tanah yang dibatasi oleh dua sungai besar tersebut membentang dari Mesir hingga ke Irak adalah wilayah yang diimpikan oleh sebagian Zionis ekstremis sebagai Tanah Israel Raya atau The Greater Israel. Tidak ada peta resmi yang diumumkan oleh pemerintah Israel mengenai hal ini, tapi justru itulah letak misterinya. Mengapa peta ini tidak pernah diumumkan secara formal, namun bayangannya terus muncul dalam simbol, pernyataan tokoh-tokoh Zionis, dan arah kebijakan geopolitik Timur Tengah? Dari sinilah spekulasi mulai muncul bahwa The Greater Israel Map bukan hanya teori liar, tetapi proyek diam-diam yang dijalankan secara perlahan lewat perang, krisis politik, bahkan manipulasi keuangan global. Sejumlah buku, pidato, dan arsip lama memperlihatkan potongan-potongan peta ini, namun dengan desain yang berbeda-beda. Ada yang mencakup seluruh semenanjung Sinai, Yordania, Libanon, sebagian besar Suriah, Irak, hingga Kuwait dan Arab Saudi bagian utara. Bahkan ada peta ekstrim yang menyisipkan sebagian Turki dan Iran. Jika ini hanya teori konspirasi, lalu mengapa begitu banyak peta lama yang menyiratkan bentuk Israel yang jauh lebih luas dari wilayah resminya sekarang? Untuk memahami The Greater Israel, kita perlu kembali ke tokoh sentral gerakan Zionisme, yaitu Theodor Herzl. Dalam bukunya Der Judenstaat atau Negara Yahudi, Herzl tidak menyebut batas geografis secara eksplisit. Tapi dalam korespondensinya, dalam memo internal dan percakapan rahasia, muncul pernyataan-pernyataan yang mengejutkan. Dalam salah satu suratnya, Herzl menulis, "Kami ingin kembali tidak hanya ke Yerusalem, tetapi ke tanah di antara dua sungai, di mana sejarah bangsa kami dimulai dan akan berakhir." Pernyataan ini seakan memantul dalam tindakan pemimpin-pemimpin setelahnya. David Ben-Gurion, Perdana Menteri pertama Israel, pernah menyampaikan dalam sidang Knesset tahun 1950-an bahwa wilayah negara Israel belum selesai, perjalanan ini belum berakhir. Dokumen-dokumen ini memang tidak ditulis sebagai dokumen kenegaraan resmi, tetapi dari gaya bahasa dan konteks politiknya jelas terlihat bahwa untuk memperluas wilayah lebih jauh dari batasan-batasan yang disetujui dalam pembentukan Israel pada tahun 1948. David Ben-Gurion bahkan secara pribadi terobsesi dengan wilayah selatan Libanon dan bagian barat Irak. Ia percaya bahwa wilayah-wilayah ini secara spiritual dan historis adalah milik bangsa Yahudi, yaitu tanah para nabi Ibrani. Maka dari itu, invasi ke Libanon pada tahun 1982 tidak hanya beralasan politis, tetapi juga ideologis. Dalam banyak diskusi internal, proyek itu disebut sebagai langkah awal mengamankan utara tanah janji. Salah satu peta paling kontroversial yang dikaitkan dengan proyek Greater Israel muncul dalam sebuah publikasi berjudul From Time Immemorial oleh John Peters. Dalam salah satu lampirannya, terlihat garis batas Israel membentang dari sungai Nil di Mesir hingga sungai Efrat di Irak. Peta ini sempat disebarkan di beberapa forum Zionis pada tahun 1980-an, tapi kemudian hilang dari banyak arsip publik. Anehnya, ada pula peta serupa yang pernah muncul di brosur organisasi Zionis Amerika atau Zionist Organization of America pada tahun 1919. Saat itu, delegasi Yahudi menyodorkan peta tersebut ke Konferensi Perdamaian Versailles setelah Perang Dunia I sebagai proposal pendirian negara Yahudi. Peta itu, yang kini langka dan hanya bisa ditemukan di arsip khusus, menunjukkan Israel dengan wilayah yang mencakup Libanon Selatan, sebagian besar Suriah, seluruh Yordania, dan ujung barat Irak. Mengapa peta ini tidak pernah dibicarakan di media mainstream? Mungkin jawabannya terletak pada sensitivitas geopolitik. Jika peta ini diketahui luas, akan terjadi ledakan diplomatik di Timur Tengah. Negara-negara Arab akan bersatu, namun dengan strategi diam-diam dan bertahap.
impian itu bisa dijalankan tanpa terdeteksi publik global. Yang lebih aneh, beberapa situs intelijen yang pernah mengunggah peta ini telah menghilang. Jejak digitalnya lenyap, URL-nya mati. Dan dalam beberapa kasus, datanya disensor oleh platform pencarian utama. Apakah ini kebetulan? Atau memang ada agenda penghapusan jejak? Simbol tidak pernah sembarangan diciptakan. Ia adalah bahasa tersembunyi bagi yang mengerti. Dalam studi esoterik, simbol adalah alat komunikasi antar elit dan mereka yang meyakini ideologi rahasia. Simbol mata satu, bintang Daud, dan garis paralel biru ternyata bukan hanya milik Israel. Simbol ini tersebar di berbagai gedung penting di dunia. Gedung Capitol Amerika Serikat misalnya menyimpan simbol bintang Daud tersembunyi di lantai ruang sidang. Gedung Bank Dunia di Washington memiliki desain lantai dengan formasi seperti menorah. Di London, gedung Rothschild Group menampilkan desain eksterior yang menyerupai lambang Kabalah kuno. Simbol mata satu dan piramida yang sering muncul di uang dolar Amerika Serikat juga sering dikaitkan dengan pengaruh elit Zionis global. Apakah semua ini berkaitan dengan proyek Greater Israel? Beberapa peneliti percaya bahwa ini adalah sinyal visual yang memperlihatkan keterlibatan elit global dalam mendukung proyek ini, bukan hanya untuk keuntungan Israel, tetapi juga untuk mengatur tatanan dunia baru. Bahkan dalam arsitektur kota Tel Aviv, kita bisa melihat rancangan modernis yang disebut-sebut meniru struktur Zion global, pengaturan geometris, garis-garis terencana, dan simbol yang hanya bisa dibaca dari udara. Sama seperti peta Greater Israel yang tersembunyi namun tetap dijalankan. Simbol-simbol ini seolah memberi pesan, kami sedang membentuk ulang dunia dari balik layar. Apakah kehadiran kelompok seperti ISIS dan Al-Qaeda benar-benar murni hasil radikalisasi dalam dunia Islam? Ataukah mereka adalah alat ciptaan asing untuk menghancurkan Timur Tengah dari dalam? Beberapa pengamat menyebut ISIS sebagai Frankenstein ciptaan Barat. Mantan pejabat intelijen Amerika Serikat dan Inggris mengungkapkan bahwa kelompok ini mendapatkan senjata dari jalur-jalur misterius dengan rute yang justru dilindungi oleh drone dan jet tempur dari NATO. Bahkan, ada dokumen yang menunjukkan dukungan logistik diam-diam dari Mossad, CIA, dan intelijen Saudi untuk kelompok ekstremis tertentu. Tujuannya bukan hanya menjatuhkan pemerintahan sekuler Arab, tapi menciptakan zona abu-abu, yaitu wilayah konflik tanpa pemerintahan yang bisa dimanfaatkan Israel untuk memperluas pengaruhnya tanpa peran langsung. Inilah taktik baru, yaitu perang lewat pihak ketiga. Yang lebih mengejutkan lagi, ISIS tidak pernah menyerang Israel secara langsung, padahal mereka mengklaim sebagai pasukan jihad global. Mereka malah lebih banyak menyerang Syiah, rezim Assad, dan basis-basis kelompok anti-Israel. Apakah ini kebetulan? Jika dilihat dari peta, semua wilayah yang pernah dikuasai ISIS berada tepat di sepanjang garis perluasan Greater Israel, mulai dari barat Irak, timur Suriah, dan utara Yordania. Ini adalah skenario yang terlalu rapi untuk disebut sebagai kebetulan semata. Peta bukan hanya ditentukan oleh perang, tapi juga oleh penguasaan sumber daya. Salah satu aset yang sangat menentukan di Timur Tengah adalah air. Sungai Yordan, Danau Tiberias, dan sumber-sumber air di Lebanon Selatan telah lama menjadi target Israel. Pada 2002, Israel membangun sistem pipa raksasa yang menyedot air dari daerah yang disengketakan, kemudian mengalirkannya ke pemukiman Yahudi. Mereka juga memasang sistem kontrol pada sumber air utama di tepi barat, sehingga Palestina harus membeli air dari Israel dengan harga yang mahal, meskipun air itu berasal dari tanah mereka sendiri. Kontrol air adalah bentuk penjajahan yang senyap, karena siapapun yang menguasai air, artinya dia menguasai kehidupan. Bahkan konflik antara Israel dan Lebanon pada tahun 2006 banyak dipicu oleh upaya Hizbullah untuk melindungi mata air Litani yang hendak diambil alih oleh Israel. Selain air, senjata lain adalah pengungsian massal.
Saat perang Irak dan Suriah terjadi, jutaan pengungsi menyebar ke Yordania, Libanon, dan Turki. Negara-negara ini menjadi lemah secara sosial dan ekonomi, membuat mereka terpaksa bernegosiasi secara lunak dengan Israel. Proyek pengungsian ini bukan hanya akibat perang, tetapi bagian dari desain geopolitik untuk melemahkan kekuatan perlawanan regional secara sistematik. Dan jangan lupakan sanksi ekonomi. Negara seperti Iran, Suriah, dan bahkan Turki dijatuhi sanksi bertubi-tubi oleh Barat. Sanksi ini membuat mereka menderita, memicu protes internal, dan membuka celah masuknya korporasi asing serta lembaga multinasional yang sering dikaitkan dengan elit pro-Zionis. Jika proyek Greater Israel memang berjalan, maka siapa sekutunya? Yang pertama, tentu saja Amerika Serikat, yang sejak lama menjadi sponsor utama Israel. Dukungan militer, veto di PBB, dan lobi AIPAC di Kongres adalah bukti nyata bahwa Israel adalah negara yang tidak bisa disentuh secara diplomatik oleh siapapun. Tapi yang lebih mencurigakan adalah peran Arab Saudi. Negara ini secara terbuka mendukung Palestina, namun secara diam-diam justru menjalin hubungan erat dengan Israel. Sejak era Pangeran Muhammad bin Salman, hubungan ekonomi, teknologi, dan bahkan militer antara Riyadh dan Tel Aviv membaik drastis. Mengapa? Karena Saudi melihat Iran sebagai ancaman lebih besar daripada Israel, dan Israel melihat Saudi sebagai pintu masuk ke dunia Arab. Saudi juga memainkan peran penting dalam memecah solidaritas umat Islam lewat penyebaran mazhab tertentu, dana hibah bersyarat, dan pengaruh media. Negara-negara seperti Mesir dan Sudan pun ikut masuk dalam orbit kerjasama ini, seolah lupa bahwa wilayah mereka termasuk dalam peta Greater Israel yang klasik. Dan Turki, negara dengan sejarah kekhalifahan Utsmaniyah, kini menjadi negara yang ambigu. Di satu sisi, menentang Israel secara retoris, tapi tetap menjadi anggota NATO, membuka jalur dagang, dan menjalankan proyek-proyek infrastruktur yang diam-diam terhubung dengan jaringan logistik Israel. Apakah mereka sadar bahwa mereka sedang menjadi pion dalam permainan besar? Atau justru ikut serta dengan penuh kesadaran demi keuntungan ekonomi dan keamanan rezim? Di balik gemerlap kota tua Yerusalem, tersimpan ambisi kuno yang belum padam. Para rabi Zionis, kelompok ekstremis keagamaan, dan sebagian tokoh politik Israel percaya bahwa Yerusalem bukan hanya kota suci, melainkan tahta masa depan peradaban dunia. Impian mereka bukan hanya menguasai Palestina, tapi menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan global spiritual dan politik. Bukti ambisi ini muncul dalam proyek kontroversial, yaitu pembangunan Bait Suci ketiga atau Third Temple. Sejak tahun 1967, kelompok Yahudi fanatik mulai menyusun blueprint pembangunan kuil Sulaiman yang baru, tepat di atas lokasi Masjid Al-Aqsa. Mereka percaya bahwa pembangunan itu akan mempercepat kedatangan Mesias Yahudi dan memulai era dominasi spiritual Israel atas dunia. Masalahnya, lokasi tersebut adalah tempat tersuci bagi umat Islam yang ketiga setelah Mekah dan Madinah. Jika rencana itu diwujudkan, maka konflik besar-besaran akan pecah bukan hanya di Palestina, tetapi di seluruh dunia Islam. Pertanyaannya, kenapa proyek ini tetap berjalan diam-diam? Karena proyek ini didukung oleh kekuatan finansial dan politik yang luar biasa. Beberapa pengusaha dan politisi Kristen Zionis di Amerika Serikat bahkan mendanai rencana pembangunan Third Temple karena mereka percaya bahwa kedatangan Mesias atau Yesus hanya akan terjadi setelah kuil itu berdiri. Yang lebih mengejutkan, Vatikan secara diam-diam sudah membuka komunikasi dengan Israel mengenai pengelolaan kawasan suci di Yerusalem dalam pertemuan-pertemuan tertutup yang tidak pernah diliput media. Apakah ini pertanda bahwa Yerusalem sedang dipersiapkan menjadi pusat kendali spiritual global, menggantikan Mekah, Roma, atau Vatikan? Kalau kita melihat kembali peta Greater Israel, wilayah yang masuk ke dalam proyeksi ini bukan hanya tanah kosong, melainkan kawasan yang sangat kaya akan sumber daya alam, mulai dari minyak,
gas, air, bahkan logam tanah jarang. Tetapi perluasan pengaruh Israel tidak berhenti di Timur Tengah. Banyak yang terkejut saat mengetahui bahwa keluarga Rothschild, yaitu sponsor utama gerakan Zionis awal, memiliki saham yang besar di banyak perusahaan tambang global, termasuk perusahaan tambang emas dan uranium di Afrika, Australia, hingga Papua. Iya, Papua Indonesia. Tempat beroperasinya Freeport-McMoRan, yaitu perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini dikendalikan secara tidak langsung oleh jaringan elit global yang terhubung dengan lingkaran Zionis finansial. Pertanyaannya, mengapa sebuah proyek tambang di Indonesia bisa dikaitkan dengan peta Greater Israel? Jawabannya terletak pada penguasaan ekonomi global. Jika Israel dan sekutunya ingin mendominasi dunia, mereka tidak cukup hanya menguasai tanah, mereka harus menguasai sumber energi, bahan baku, dan sistem keuangan. Dan tambang-tambang inilah sumber utama kekayaan modern, bahkan lebih dari minyak. Maka jangan heran jika negara-negara Muslim yang kaya sumber daya alam seperti Sudan, Libya, Irak, dan Indonesia terus-menerus dilanda konflik, kudeta, atau tekanan diplomatik. Karena di balik semua itu, ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang mengatur ulang peta kekayaan dunia. Dan anehnya, negara-negara yang berani menasionalisasi tambang mereka atau menolak kerjasama dengan sistem keuangan internasional seperti IMF atau World Bank selalu berakhir runtuh. Apakah itu kebetulan? Pada tahun 2018, pemerintah Israel meluncurkan proyek nasional berbasis teknologi yang sangat ambisius, yaitu pemetaan genetika seluruh populasi Yahudi di dunia. Tujuannya untuk membangun basis data DNA Yahudi murni yang akan digunakan untuk banyak keperluan, mulai dari kesehatan hingga seleksi migrasi. Proyek ini didanai oleh gabungan antara pemerintah Israel, yayasan swasta global, dan beberapa investor teknologi besar dari Silicon Valley. Namun, para peneliti independen melihat ada agenda tersembunyi yang lebih besar, yaitu pembangunan Jewish AI. Itu adalah sistem kecerdasan buatan yang bisa menyaring, memilih, dan mengarahkan masa depan bangsa Yahudi secara otomatis. Sementara itu, beberapa startup berbasis di Tel Aviv mulai mengembangkan algoritma social control, yaitu program komputer yang bisa membaca pola perilaku massa, memprediksi kerusuhan, atau mengarahkan opini publik. Bahkan beberapa aplikasi AI yang sekarang dipakai oleh militer dan pemerintah Amerika Serikat disebut-sebut berasal dari lisensi teknologi Israel. Jika kekuatan ini terus berkembang, dunia bisa berada dalam kendali sistem digital yang terprogram oleh ideologi Zionisme yang ekstrim. Dan lebih menakutkan lagi, AI ini tidak dikendalikan oleh pemerintah resmi, tapi oleh korporasi-korporasi swasta yang berada di atas hukum. Apakah ini langkah awal menuju New World Order versi Israel? Dunia tanpa perbatasan, tanpa identitas nasional, tapi dengan satu pusat kendali di Tel Aviv atau Yerusalem? Yang lebih gila lagi, beberapa kalangan okultis Yahudi bahkan menyebut bahwa AI adalah Mesias digital, sebuah kecerdasan yang akan memimpin dunia menuju tatanan baru. Klaim yang terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi sedang disiapkan dengan serius. Bayangkan, jika semua ini berhasil, jika peta Greater Israel benar-benar terwujud, Palestina tidak lagi ada, Lebanon menjadi provinsi, Yordania dikuasai secara ekonomi dan militer. Kemudian Suriah dan Irak terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang tidak mampu menolak dominasi Israel. Iran kemungkinan akan terus dijadikan kambing hitam dan sasaran provokasi agar pada akhirnya menyerah atau dilumpuhkan, bahkan jika diperlukan dengan senjata nuklir, yaitu sesuatu yang sudah lama diisukan dimiliki oleh Israel, walaupun mereka secara resmi tidak pernah mengakui itu. Dunia Muslim akan mengalami disorientasi spiritual. Yerusalem direbut, Masjidil Aqsa dihancurkan, dan umat Islam kehilangan simbol pentingnya. Sementara elit Islam sibuk dengan kekuasaan lokal dan transaksi ekonomi. Kemudian generasi baru akan kehilangan arah dan identitas. Dan di tengah semua itu, Israel akan muncul sebagai satu-satunya negara stabil dan kaya di kawasan Timur Tengah. Negara yang mengontrol jalur teknologi, energi, air,
bahkan spiritualitas. Tapi tentu, proyek ini tidak berjalan tanpa perlawanan. Blok perlawanan seperti Iran, Hizbullah, Houthi Yaman, dan kelompok Islam independen di Asia dan Afrika perlahan membangun tandingan. Tapi mereka terus dihambat, diembargo, dan dijatuhkan reputasinya lewat media global yang dimiliki jaringan pro-Israel. Maka pertanyaannya kini bukan lagi apakah Greater Israel itu nyata, tapi seberapa dekat kita dengan kenyataan itu dan apa yang bisa menghentikannya? Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.